handshocknya sih nggak seberapa kerasa. Jadi handshocknya nggak seberapa kerasa, tapi ada vibrasinya yang agak lama. Vibrasinya mungkin agak sekitar 2-3 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian, ketemu lagi dengan saya Kang Ujang. Salam memanah. Oke, sobat panahan, kemarin ya kita sudah unboxing busur Tarko dari AJ Archery Kang Supri ya. Nah, kemarin saya juga janjikan ya di video yang saya kemarin ini, nanti setelah kita unboxing, sekarang kita coba untuk review dengan mengetes langsung performan busur Tarko tersebut. Oke, jadi kali ini saya akan mengulas dan mengetes langsung bagaimana strukturnya, terus tarikannya, handshock apa enggak, vibrasi apa enggak, terus lesatannya seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita coba akurasinya juga, konsistensinya seperti apa, nanti kita tes bareng-bareng ya. Oke. Siap. Oke. Nah, kita ambil busurnya. Nah, ini busurnya. Ini busur AJ Archery kemarin. Nah, ini bungkusnya ini hadiah dari Kang Supri ya. Ini bungkus busur plus quiver. Nah, jadi bisa jadi quiver juga ini. Oke. Ini dari Kang Supri juga ini. Nah, ini dia busurnya. Oke. Nah, sebelum kita tes ya, nah, kita lihat ini busurnya. Busurnya cukup panjang ini. Kita coba ukur dulu. Panjang busur ini sebelum di strung itu 98 cm ya. 99 cm lah ya. 99 cm ini sebelum di strung ya, sebelum dipasang string. Oke, jadi busur ini adalah busur fiber bending. Jadi full fiber. Jadi ini bahannya fiber, terus di bending. Nah, ini bending ini ada lekukan, ini di bending gitu ya. Siahnya kecil seperti kemarin yang sudah saya ulas di unboxing kemarin, siahnya kecil. Ini fibernya sampai full sampai ke ujung siah. Nah, fibernya sampai ke ujung siah. Lah di siahnya ini ditambahi kayu kecil lah ya untuk siahnya. Oke, modelnya ini model Tarko. Jadi model tartar tapi handle-nya seperti Korean. Oke, sekarang kita coba ukurnya. Kita ukur fibernya. Ya. Ketebalan fibernya berapa? Kita coba ukur. Nah, ini saya punya skate mat ini. Kita ukur. Ketebalan fibernya ini Kang Supri pakai 4 mili ya, 4,3 mili. Nah, saya lihatkan ini biar detail. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oke, saya ukur nih 4,3 mili. Jadi ini pakai fiber dengan ketebalan 4 mili lah, 4 mili. Jadi plus coatingnya nanti jadi 4,3 mili tadi. Terus lebar fibernya ini lebarnya kita ukur ya lebarnya. Ini lebarnya 39 mili. Lebarnya 39 mili atau 4 cm lah ya, hampir 4 cm. Jadi ini bahannya fiber fiber EFG yang bening itu ya, dengan ketebalan 4 mili. Terus lebarnya 4 cm. Jadi ini cukup lebar karena untuk menghasilkan draw width 49 lbs ya. Jadi butuh yang agak tebal dan agak lebar. Oke. Itu tadi. Coba kita strung sekarang ya. Kita pasang stringnya. Oke. Stringnya warna pink ini guys. Mati kon. Aduh. Jadi saya masih bertakon-takon nih, kenapa Kang Supri ngasih saya string warna pink. Nah,
kita centering dulu. Oke, stringnya. Jadi biasakan ya, kalau nyeting busur itu dicek dulu siahnya ini apakah sudah lurus dengan limnya gitu ya, terus stringnya ini apakah posisinya sudah center apa belum, karena kalau belum center dan belum pas nanti bisa bahaya, bisa menyebabkan busur itu twist, terus string bisa lepas ya, bisa lepas sendiri. Saya pernah ngalami soalnya, nanti bahaya, bisa jebret kita sendirian. Oke, nah ini sudah kita string. Sekarang kita coba ukur setelah di string ya, tadi panjangnya sebelum di string itu kan 99 cm ya. Nah sekarang setelah di string ini dari ujung ke ujung ini panjangnya ini 120 cm. Ini kelihatan nggak? 120 cm ya. Jadi termasuk busur panjang ini ya. Busur panjang, panjangnya 120 cm. Nah busur panjang ini mirip busur Korean ya. Jadi memang bentuknya tartar dan penggabungan tartar dan Korean. Ini cukup ya panjang. Jadi kalau kita mau pakai hatra ke depan seperti mamluk itu akan nabrak ini ya. Jadi kita harus bisa sih pakai ini apa namanya, Imam Abu Hashim ya. Jadi posisinya berdirinya menyamping biar nggak kena. Tapi kalau pakai Imam Thohir atau Imam Ishaq nabrak ini. Oke, jadi cukup panjang busurnya. Oke. Nah, ini yang kemarin ya, uniknya busur ini punya dua aeropas. Busur ini punya dua aeropas di atas dan di bawah. Cuma kemarin sudah saya klarifikasi ke Kang Supri. Jadi yang dipakai itu aeropas yang lebar ini yang atas gitu ya. Yang bawah ini cuma aksesoris gitu ya. Cuma gak apa-apa. Nanti kita coba ngesut kebalik ya. Ngesut pakai aeropas yang bawah ini, kita coba saja nanti. Bagaimana efeknya gitu ya, rasanya seperti apa. Jadi nanti kita coba bolak-balik ngesut pakai aeropas atas dan ngesut pakai aeropas bawah. Oke. Nah, ini busurnya. Nah, sebelum kita ngetes ngesut, ini belum saya pasang aeropas knock point. Kita pasang knock point dulu ya. Biar nanti hasil tes akurasinya biar bisa konsisten, kita coba pasang knock point dulu karena belum sempat pasang knock point saya kemarin. Nah, ini saya pasang knock point pakai ini plaster. Saya pasang knock point pakai plaster aja. Ini coba kita ukur langsung pakai aero ya. Nah, kira-kira di sini. Oke. Kira-kira di sini posisinya. Oke. Nah, posisinya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kita pasang pakai plaster aja ini. Buat sementara. Nah, ini kita pasang dulu knock point-nya pakai plaster. Kenapa kok kita pasang knock point ya, sobat? Jadi biar penempatan knock point itu bisa konsisten gitu ya, sehingga menghasilkan akurasi yang konsisten. Kita aiming konsisten sekalipun, tapi kalau knockingnya itu nggak konsisten, nanti hasilnya juga nggak konsisten gitu ya. Karena beda knock point nanti bisa beda apa namanya akurasinya. Nah, ini sudah kita pasang knock point ya. Oke, sekarang sebelum kita coba ngesut, kita timbang dulu ya berat busur ini setelah di strum ini berapa totalnya. Nah, ini saya ada timbangan, kita coba timbang dulu. Oke, beratnya ini guys 485 gram. Oke, 485 gram, lumayan berat ya busurnya. 485 gram karena fibernya ini tadi ya, fibernya cukup tebal, karena LBS nya juga lumayan 49 LBS. Oke, sekarang kita coba ngesut. Kita ambil aero dulu. Oke, nah kita ambil aero, pakai 6 aero aja ya, coba. Oke, yang pertama kita coba ngetes ya. Ya, itu ada targetnya ya. Pertama kita coba tes tarikannya.
Jadi kemarin sudah sempat saya coba sih tarikannya. Kita coba tarik tanpa aero dulu. Ini tarikannya kemarin cukup lembut ya. Nah, untuk ukuran busur 49 lbs, ini kalau saya bandingkan dengan busur saya fiber yang 40 lbs, ini cukup empuk, cukup empuk, nggak terlalu berat. Jadi empuk di depan dan di belakang baru kerasa agak berat. Oke. Nah, karena busur ini busur panjang, jadi kita bisa narik sampai 31 in di belakang kuping masih bisa. Kita coba ya, di belakang kuping. Bismillah. Nih, di belakang kuping masih bisa. Oke. Jadi draw length-nya cukup panjang, cuma kita pakai draw width standar aja ya, 28 in. Oke. Nah, sekarang kita coba ngesut, kita coba rasakan handshock-nya sama vibrasinya ada nggak ya? Ya pastinya ada, cuma seberapa besar handshock dan vibrasinya. Oke, kita coba. Ini saya pakai Aero Carbon 24 gram ya, spine 500. Oke, bismillah. Kita coba rasakan rasa handshock-nya ya. Bismillah. Ada sedikit kerasa handshock-nya dan ada sedikit vibrasi. Kita coba lagi. Handshock-nya sih nggak seberapa kerasa. Jadi handshock-nya nggak seberapa kerasa, tapi ada vibrasinya yang agak lama. Vibrasinya mungkin agak sekitar 2-3 detik. Jadi vibrasi itu ini apa? Getaran dari stringnya. Atau mungkin karena nggak ada string bridge-nya ini ya. Jadi ini kan nggak ada string bridge-nya. Jadi kerasa teng gitu agak mungkin sekitar 3 detik gitu ya. Tapi cukup nyaman lah. Karena tarikannya empuk gitu ya. Terus dengan LBS tinggi 49 lbs tapi tarikannya empuk, jadi terasa agak ringan gitu ya. Terus nah ini salah satunya, bidikannya cukup, gapnya cukup sedikit ya, cukup rendah. Kalau biasanya itu segini, dia cukup cuma segini di aimingnya. Nanti kita coba lagi, kita pastikan lagi ya. Saya merasa beda ini dengan busur turkis yang pendek biasanya, itu biasanya aiming saya masih ke atas gitu ya. Padahal ini busurnya LBS-nya lebih tinggi, tapi gapnya, aimingnya lebih rendah gapnya. Nah, mungkin karena efek busur panjang ini ya. Tapi nanti kita pastikan lagi. Oke, jadi so far untuk handshock agak ada kerasa, tapi sedikit sekali handshocknya. Cuma vibrasinya memang agak kerasa, mungkin sekitar 2-3 detik ya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba akurasinya ya, konsistensi dan akurasinya. Ini saya masih ada 4 aero, coba kita tembak apakah akurasinya bagus. Nah, sama kita ngevaluasi tadi, ada sedikit gap, jadi perbedaan jarak aiming seperti yang di video sebelumnya aiming itu, ini gapnya cukup rendah. Mungkin efek ya ini, mungkin efek dari panjang ini, jadi gapnya cukup rendah. Oke, kita coba ya, kita pastikan sekarang kita nyoba akurasi dan konsistensi dari busur ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1. Kita langsung habiskan aeronya ya, kita coba grouping atau tidak. Kalau grouping berarti busur ini termasuk konsisten. Bismillah. Oke. Jadi busur ini terus terang saya nggak berani ngedraw panjang-panjang ya. Jadi kemarin itu sudah saya coba beberapa kali ngesut pakai ini. Saya tarik full draw dengan jarak 5 meter gini. Aero Carbon saya patah 1. Jadi terus terang mungkin saya ngedrawnya ini cuma 27 in saja lah, nggak sampai 28. Karena di jarak yang pendek ya. Jadi biar nggak merusak aero. Oke, coba kita lihat hasil bidikannya. Nah,
dari 6 ero ini grouping ya, lihat kita masuk bidikannya, masuk sasaran lingkaran semua. Oke, jadi untuk pertama kali yang istilahnya saya belum menjajaki aimingnya di mana, itu sudah cukup bagus ya busur ini. Jadi pertama kali nyoba sudah bisa grouping gitu ya. Jadi yang saya sebut tadi ada gap yang rendah itu seperti ini. Biasanya kalau saya aiming pakai busur 40 lbs itu untuk jarak sekian ya, 10 sampai 7 meter jarak pendek, itu biasanya aimingnya di sebelah sini, tinggi, masih di sini, jadi gapnya panjang. Tapi dengan busur ini itu aimingnya di sini, jadi di bawahnya. Biasanya di sini kalau 40 lbs yang busur turkis biasanya busur pendek, tapi dengan busur ini aimingnya di bawahnya, direndah, dengan jarak yang sama. Nah, ini saya belum ngetes kalau jarak jauh, tapi kalau prediksi saya ini karena busur ini panjang ya, jadi lebih gapnya bisa semakin rendah karena ininya panjang. Karena busurnya ini cukup panjang, jadi gapnya bisa lebih rendah. Nah, keuntungannya apa? Yaitu tadi, bener yang dikatakan Kang Supri, bahwa toleransi akurasinya lebih potensinya lebih rendah. Artinya lebih mudah untuk akurat, karena dengan gap yang sedikit itu, goyang-goyang sedikit pun gitu ya, itu nggak akan pengaruh ke bidikan, ke akurasi ya. Pengaruhnya sedikit, maksudnya goyang-goyangnya sedikit. Tapi kalau pakai busur pendek, busur turkis biasanya yang saya pakai itu misal geser sedikit saja ke atas, ke bawah, atau ke kanan, ke kiri, nanti efeknya itu gesernya, laju eronya itu juga cukup lebar ya. Kurang lebih kemungkinan seperti itu ya, tapi nanti kita masih perlu pembuktian, kita coba di jarak yang jauh. Oke, ini hasil bidikan dari busur Tarko ini, busur indah ini ya. Ya ini ada yang menarik ini. Jadi hasil tembakannya ini semuanya miring ke kiri. Nah, ini miring ke kiri semua ya. Arah eronya ini nyerong ke kiri. Arah eronya ini nyerong ke kiri. Semuanya nyerong ke kiri. Nah, kenapa ya? Kenapa serong ke kiri? Karena ini saya pakai spine 500, sedangkan busur ini 49 lbs draw width-nya. Jadi idealnya mungkin pakai spine yang lebih kaku ya, lebih rendah lagi, 400 atau 350 spine-nya gitu ya. Jadi karena spine-nya agak lebih tinggi sedikit ya, walaupun nggak nemen-nemen, nanti arah eronya itu jadi agak nyerong-nyerong gini, nyerong ke kiri, cenderung ke kiri karena spine-nya agak ketinggian. Oke, itu salah satu ya fungsinya kita ngukur spine aero ya, agar sesuai dengan busur kita ya. Seperti kalau mau ngukur spine aero, bisa ngukur pakai alat yang buatan sendiri, spine tester yang kemarin ada di video saya. Oke, sahabat sekalian, itu tadi hasil review dan tes busur Tarko ini. Oke ya, ini busur yang mantul gitu ya, buatan Kang Supri AJR Jeri, AJ. Siap. Ya, tentu saja beliau ini sudah bowyer yang handal, jadi sudah tidak diragukan lagi lah dengan busur buatan beliau sampai go internasional. Oke ya. Terus masih dalam rangka WFH ini ya, dalam rangka kita di rumah saja, tapi jangan menyurutkan semangat kita. Jadi kita tetap semangat berlatih memanah walaupun di rumah gitu ya. Tetap semangat ya. Oke. Semangat. Lanjut. Supaya ya otot-otot kita tidak kaku, dan supaya menjaga kesehatan kita sendiri, tetap berlatih tiap hari, berlatih memanah walaupun jarak pendek-pendek. Nah, nanti kalau sudah selesai ini coronanya ya, kita latihan lagi di lapangan jaraknya jauh. Oke, ini saya tadi mau ngetes nyoba ini ya, ngesut dengan terbalik ya. Oke, kita coba dulu sih. Kita coba dulu satu ero saja. Saya pengen ngesut tapi dengan posisi ero pas yang terbalik. Apa yang akan terjadi? Ya. Oke. Jadi ini ero pas yang sebenarnya di sini. Ero pasnya ini, tapi karena Kang Supri ngasih 2 ero pas ya, di atas dan bawah, saya coba ngesut dari ero pas yang bawah ya. Busurnya saya balik ini. Sebenarnya gini tapi saya balik gini. Oke, kita coba ketika dibalik nanti apakah masih tetap enak, akurasinya apakah juga bagus, dan rasanya seperti apa. Memanah dengan busur terbalik. Oke, kita coba ya. Bismillah, 1 ero saja.
ternyata sama guys, hasilnya juga tetap akurat. Hasilnya juga tetap akurat grouping, walaupun ini saya juga belum tahu bidikannya ya, tapi masuk lingkaran. Ini yang paling bawah ini. Ini yang paling bawah ini yang tembakan dari Europass kebalik dan rasanya sama. Jadi ya walaupun ini not recommended ya. Jadi sebetulnya Europassnya yang di atas ini, tapi kalau mau iseng-isengan aja bolak-balik gini ternyata bisa gitu ya. Nah, bolak-balik, tapi ini tidak direkomendasikan. Jadi rekomendasinya tetap di sini. Oke. Nah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Nah, ini ada sedikit ide spontan nih saya. Ide spontan dari saya. Nah, ini busurnya cukup bagus ya, cukup bagus. Performanya juga bagus, tampilannya juga sangat bagus. Nah, cuma saya tiba-tiba punya ide spontan gitu. Jadi sudah lama juga saya belum buat giveaway ya, giveaway busur. Saya udah, yang pertama kemarin sudah, yang kedua, nah ini setelah yang giveaway yang kedua cukup lama saya nggak ngasih busur giveaway. Kemarin sudah banyak yang tanya, Kang Ujang nggak ngadakan giveaway lagi. Cuma ini saya masih sayang sebenarnya. Jadi ini busur ini benar-benar baru datang kemarin, baru saya coba 1 hari ini gitu ya, dan hasilnya cukup luar biasa. Saya puas ini ya. Nah, cuma ini saya kasih challenge nih ke teman-teman semua. Saya kasih challenge. Jadi busur ini, ini agak sedikit berat ini saya sebenarnya. Busur ini ya akan saya jadikan giveaway gitu ya kepada sobat sekalian gitu ya. Jika, nah ini saya kasih challenge, jika video review dan tes busur ini mencapai 100.000 like gitu ya. Jadi kalau video review dan tes busur Tarko ini mencapai 100.000 like, maka busur ini akan saya giveaway-kan tanpa syarat gitu ya. Jadi cukup like dan komen di video ini ya, tuliskan akun Instagram atau akun Facebook di komen. Nah, nanti kalau like-nya sudah mencapai 100.000 like, nanti langsung saya random pick komen ya, dari yang komen di bawah. Yang nggak komen ya nggak bisa dapat. Jadi yang komen saja, nanti saya random pick komen, yang muncul itu nanti berhak mendapatkan giveaway busur ini ya, tanpa syarat apapun. Udah nggak usah pakai buat video atau apapun gitu ya. Pokoknya kalau video ini itu like-nya tembus 100.000 like gitu ya, itu yang komen di bawah dan menyantumkan IG atau Facebooknya di komen di video ini, nanti akan langsung saya random pick komen random, nanti yang muncul maka berhak mendapatkan busur Tarko dari Kang Supri ini. Oke. Sebenarnya saya agak berat ini, masih saya ngebusur ini ya. Cuma tapi kalau tidak tembus 10.000 like, ya berarti busur ini rezeki saya. Tapi kalau tembus 100.000 like ya, 100 like di video ini gitu ya, berarti ini rezeki Anda semua. Saya harus mengikhlaskan. Tapi kalau nggak tembus ya mohon maaf ya, busur ini rezeki saya. Oke, cukup mudah, tanpa syarat apapun, cukup like ya, sebarkan ke seluruh teman Anda, bantu like boleh, keluarga, kenalan semua, dan cantumkan komen di bawah ini alamat Instagram atau Facebooknya, supaya nanti kalau saya random pick komennya, saya bisa ngubungi pemenangnya. Kalau nggak dicantumkan Facebook sama Instagramnya, saya nanti kalau pemenangnya nggak bisa ngubungi saya gitu. Oke, jadi nggak perlu cantumkan nomor HP atau alamat, cukup Facebook sama Instagram aja, nanti saya hubungi. Kalau tembus, sekali lagi, kalau tembus video ini ya, kalau tembus 100.000 like. Oke, ini challenge ya, challenge buat sobat sekalian gitu. Saya ini nggak tahu harus berdoa apa ya, harus tembus apa enggak ya. Sebenarnya saya masih sayang gitu. Jadi kalau nggak tembus ya ini berarti rezeki saya, bukan rezeki Anda, gitu aja udah. Tapi kalau tembus 100.000 like berarti rezeki Anda, saya harus ikhlas melepaskan busur ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mohon maaf.